Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Majen Simponi. Saya dosen di STK Pesisir Selatan. NIDN saya adalah 10.06.05.83.01. Saya dosen di Prodi Pendidikan Geografi. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah, yang mana mata kuliah ini beban SKS-nya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap. Selanjutnya, mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep teori dan implementasi pembangunan wilayah serta perencanaan wilayah berbasis potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar pembangunan dan perencanaan wilayah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor pembangunan wilayah. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun perencanaan wilayah berbasis data geografi. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan pembangunan wilayah. Yang mana rencana pembelajaran semester ini, saya akan menyampaikan materi potensi sumber daya wilayah. Submaterinya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi. Yang mana metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ceramah dan studi kasus. Yang mana penilaiannya yaitu tugas individu. Tugas individu ini setelah saya menyampaikan materi perkuliahan, nanti di akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, pada materi ini saya ingin memfokuskan kepada mahasiswa bagaimana SDA, SDM itu punya hubungan erat dalam kemajuan ekonomi negara kita Indonesia. Yang mana SDA dan SDM itu menentukan untuk kemajuan ekonomi kita negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Berarti perjalanan dari rumah ke kampus, alhamdulillah berjalan lancar ya. Dan proses perkuliahan kita hari ini diberkati oleh Allah dan diberikan kelancaran. Amin. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan proses yang kita jalani perkuliahan ini mendapatkan rahmat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anda sekalian berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti halnya kemarin kita sudah materi perkuliahan kita minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Potensi wilayah dan sumber daya apa ya? Konsep apa? Kemarin si Novita yang tampil ya? Apa materinya kemarin? Teori wilayah dan teori lokasi. Nah, Bapak ulas sedikit ya tentang pembelajaran kita kemarin. Teori apa tadi? Teori wilayah dan teori lokasi. Nah, kalau bicara apa ya? Ibaratnya seperti ini. Persoalan yang ada di negara kita Indonesia ini adalah tentang investor yang mau masuk menanamkan modalnya di Indonesia ini
terkhusus apalagi kita daerah Sumbar ini, persoalannya pertama kali adalah, ada yang tahu? Investor mau yang berinvestasi ke Sumbar ini, persoalan yang mendasar, persoalan klasiknya, ada yang tahu? Apa? Kebebasan lahan. Nah, itu persoalan yang mendasar sampai sekarang. Kenapa? Sumbar itu terkenal dengan tanah wilayahnya. Jadi kalau ada investor yang mau masuk, ada lahan yang bagus, persoalan yang terbentur pertama sekali pasti masalah pembebasan lahan. Karena ada aturan minyak mama di situ. Orang-orangnya ini minyak bumi, minyak gas, biji besi, banyak potensi alam yang ada di perut bumi Indonesia ini. Tapi sampai sekarang itu belum terkelola dengan baik. Makanya seperti yang Bapak sampaikan, kalau generasi emas ini dipersiapkan dari sekarang, maka SDA yang ada di negara kita ini pasti bakal dikelola dengan secara profesional oleh putra ataupun pribuminya. Nah, itu yang dampak yang kita rasakan. Apalagi potensi ekonomi, pertanian, digital, ekonomi digital, ada yang dengar? Ya, sekarang sudah orang e-commerce, apa namanya, jual beli transaksi dagang itu online sekarang. Itu sudah merajai. Bahkan di 2030 besok, Indonesia kita ini, negara kita ini, kalau nggak bisa ambil bagian, SDM-nya tidak unggul, maka kita akan tenggelam oleh negara Cina. Kenapa? Dengan baik, mengelola dengan secara profesional, membangun pabriknya di Indonesia tanpa merusak apa? alam sekitar, lingkungan, ekologinya. Jadi kalau bicara kita kehutanan, kita bicara ekologi. Kenapa? Kan banyak ada buah dan tumbuhan yang hidup di sana. Itu yang harus dijaga. Jadi makanya ekonomi hijau istilah itu negara kita Indonesia sekarang. Kalau itu terwujud, nah balik lagi pertanyaannya, SDM-nya harus kita persiapkan. Jangan sampai SDA kita kelola tapi merusak ekologi yang ada di daerah sekitar. Itu jangan sampai terjadi. Nah, yang tidak terbarukan apa di sana? Mineral logam, emas yang seperti kita bahas tadi ya, biji besi, boksit, nikel. Nah, nikel ini tidak lepas karena produk unggulan kita. Yang awalnya kita mau kerjasama dengan Amerika, diputus oleh negara kita, pemerintah kita, dibuat kerjasama dengan negara Cina. Makanya ada produk Cina itu sekarang yang mendominasi di negara kita. Ada otomotif BYD namanya sekarang. Ya, mobilnya seperti mobil listrik. Nah, itu salah satu bahan bakunya. Selanjutnya komoditas energi, batu bara, minyak bumi, gas alam. Nah, itu yang ada di negara kita ini. Makanya pertanyaan apa ya? Kira-kira bisa miskin nggak negara kita Indonesia ini? Enggak kan? Kaya. Cuman balik lagi ke kemana? Ke SDM-nya gitu. Kalau SDM-nya nggak unggul, ya otomatis SDA-nya tidak terkelola dengan baik. Itu persoalan yang kita hadapi sampai sekarang ini. Makanya pemerintah kita itu menggenjot bagaimana ekonomi hijau ini bisa digalakkan di Indonesia. Selanjutnya strategi hilirisasi industri ekstraktif dan pembentukan dana abadi. Nah, jadi hilirisasi ini sudah dicanangkan oleh pemerintah kita. Ada yang tahu maksud hilirisasi ini? Ada yang tahu? Ya, silakan. Mengelola alam secara mandiri, Pak. Ya, secara mandiri, bagus. Ada yang lagi yang tahu? Hilirisasi. Nah, itu tadi. Kita kelola SDA kita dengan baik, kita bangun pabriknya di Indonesia, kita ekspor barangnya ke luar, bukan lagi kita kaya akan abu vulkanis mendukung susuran tanah yang tinggi secara alami. Jadi ketika meletusnya gunung api, mengeluarkan lava, mengeluarkan abu vulkanik, ke pertanian kita apa dampaknya? Tanah bisa menjadi lebih subur. Makanya daerah pegunungan sana ya, kayak Singgalang, yang pada panjang, Bukit Tinggi, Gunung Merapi, di Gunung Talang, Solo Selatan ya, Kabupaten Solo ya, itu sumber sayur mayur merajai di daerah kita Sumbar. Kenapa? Karena tanah subur, tanam bawang subur.
cabai dan segala macam kebutuhan dari manusia. Itu ada di daerah-daerah. Nah, itu yang dampak yang terjadi kalau dari tata ruang agraris ya. Selanjutnya daya dukung lingkungan. Rencana tata ruang wilayah RTRW ya wajib menetapkan kawasan strategis pertanian lindung untuk ketahanan pangan. Nah, bicara ketahanan pangan ya, negara kita itu sudah mencanangkan bagaimana Indonesia itu memprioritaskan ketahanan pangan. Bahkan anggaran dari APBN itu sudah dikucurkan untuk ketahanan pangan ini luar biasa, triliunan. Tapi implementasinya di bawah bagaimana? Itu yang sedang baru negara kita kelola dengan baik. Bicara MEG, ada hubungannya. Selain untuk meningkatkan SDM, juga meningkatkan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana pangan di Indonesia itu menggeliat, ya, sayur mayur kebutuhan, cabai dan lain segala macamnya dibutuhkan oleh MEG. Koperasi Desa Merah Putih, ada yang tahu? Itu tujuannya adalah bagaimana untuk menjadi penyangga. Karena kita negara balik negara agraris. Koperasi Desa Nelayan Merah Putih. Nelayan berarti kita bicara kemaritiman. Bagaimana ikan itu dikelola dengan baik, secara profesional, dianggarkan oleh negara kita. Nah, pertanyaannya masih banyak pro dan kontra yang terjadi tentang program-program strategis dari pemerintah pusat. Ada yang tahu? Yang terbaru, Direktur KTMP ya sudah meninggal 5 orang karena ikut pelatihan dari segi militer yang diterapkan oleh negara kita untuk anggota KTMP tersebut. Ya. Itu digoreng sekarang oleh saingan-saingan politik. Ini bicara ke samping sini. Nah, artinya apa? Negara kita itu, pemerintah yang sah sekarang itu sudah mempersiapkan sendi-sendi untuk bagaimana ketahanan pangan itu bisa merajai bahkan sampai ke tingkat internasional. Dan juga pengelolaan dari berskala kecil yang lebih baik. Nah, jadi menentukan UHH, umur harapan hidup, pendidikan HLS dan LLS, harapan lama sekolah, rata-rata ramah sekolah. Nah, itu sebagai pendidikan. Bicara ekonomi, daya beli, kemampuan beli masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa standar hidup layak di tingkat kabupaten kota. Jadi sekarang kita tidak terpusat ke pemerintah pusat, tapi sudah dilimpahkan segala sesuatunya melalui daerah. Jadi kembali lagi daerahnya, kepala daerahnya. Bagaimana potensi-potensi ini yang SDA tadi, yang SDM tadi, ekonomi tadi itu bisa muncul ke permukaan. Agar apa? Ekonomi berskala nasional bergerak secara otomatis kalau disangga dengan daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Potensi ekonomi bagian ketiga ya, potensi ekonomi wilayah. Nah, Bapak minta salah satu siapa yang bisa menjabarkan ini? Ada yang bisa? Ya, Linda, silakan. Ini analisis kontribusi sektor ya, PDRB kita. Ya, silakan. Ya, Bapak. Mas dan Pak Teman, di sini saya akan menjelaskan di mana ada analisis kontribusi sektor, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada sektor tersier, yaitu jasa. Di sana terdiri atas 45%, sedangkan sektor sekunder dan industri itu terdiri dari 35%, dan sedangkan sektor primer atau pertanian yaitu terdiri dari 20%. Kenapa demikian? Karena
menjual produk yang lebih tinggi. Contohnya misalnya pabrik padi. Nah, sebelum padi itu menjadi beras, tentunya padi itu adalah bahan mentah yang akan kita olah oleh pabrik tersebut untuk menghasilkan produk yang lebih nilai jualnya lebih tinggi, yaitu menjadi beras. Yang ketiga yaitu ada sektor primer atau yang disebut dengan pertanian, yang dimana sektor ini adalah ekonominya yang dimana ekonominya itu menghasilkan atau SDA itu masih dari alam. Mereka mengambil dari alam langsung, memanfaatkan alam dari langsung. Lalu mereka mengelola hasil dari alam tersebut untuk menjadi bahan yang siap dikonsumsi, siap kita pakai, siap kita gunakan. Dan salah satu contohnya dari perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu buahnya itu bisa kita olah untuk menjadi minyak. Yang kedua bisa kita ambil dari perikanan. Nah, perikanan itu bisa kita ambil contoh dikarenakan perikanan ini bisa mengambil bahan mentah, yang bahan mentah itu berasal dari alam itu sendiri, yang memanfaatkan dari alam itu sendiri bahan mentahnya, yang lalu kemudian bisa kita olah untuk menjadi sesuatu yang siap dikonsumsi tentunya. Nah, jadi analisis kontribusi sektor yang ketiga itu saling berkaitan satu sama lain. Dikarenakan sektor pertanian itu membutuhkan sektor sekunder yang digunakan untuk mengelola bahan mentah yang terdapat dari sektor primer tersebut. Kemudian sektor tersier itu menyambut dari hasil pengolahan yang tersebut untuk memberikan pelayanan sebagai jasa kepada produksi konsumen. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Hapus ya, tepuk tangan buat teman-teman luar biasa pemahamannya ya. Jadi analisis kontribusi sektor atau PDRB ya, di sektornya. Jadi kalau bicara sektor primer, yang terbayang buat kita itu apa? Pertanian, pertambangan, apa lagi? Perikanan, perikanan ya, kelautan, apa lagi? Nah, itu yang menjadi sektor unggulan kita ya. Jadi analisis kontribusi sektor. Nah, sektor primer tadi itu adalah bahan bakunya ada di negara kita Indonesia semuanya. Nikel, tambang emas dan segala macamnya. Sektor sekunder adalah bagaimana kita mengelola bahan baku itu menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Tersier adalah seluruh akses ya, transportasi. Jadi ketika pabrik itu berdiri di negara kita, mengelola salah satu contohnya nikel tadi, berarti PDRB kita itu pasti meningkat. Makanya Bapak bilang seperti awal tadi, negara kita itu tidak miskin, kaya, baik SDA dan SDM-nya. Nah, itu persoalan yang kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan target dari pemerintah kita itu untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 itu bisa terwujud nantinya. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah ini sektor pariwisata ya, wisata jasa kreatif. Nah, itu pariwisata jasa kreatif. Itu tadi sektor pariwisata ini adalah penyumbang, salah satu penyumbang APBN kita yang terbesar. Yang kedua baru industri pengelolaan. Nah, itu yang tadi pengelolaan tuh kayak perusahaan dan segala macamnya. Selanjutnya agribisnis modern. Nah, itu yang seperti kita bahas dari awal, bahwasanya ada smart farming namanya, diminta ya. Jadi menggunakan alat pertanian dengan berbasis teknologi. Kemaritiman dan kelautan, ini penyumbang terakhir yang 50%. Kita lihat ya, datanya 85 di pariwisata, industri pengelolaan itu 70%, agribisnis
di bisnis modern 60%, kemaritiman ada di angka 50%. Nah, kalau ini terkelola dengan baik, wah luar biasa, baik. Pendidikan gratis, biaya hidup ditanggung oleh negara. Satu anak lahir ditanggung oleh negara, ya kan? Sudah banyak negara-negara luar menerapkan itu. Kita negara Indonesia baru beranjak ke sana. Mudah-mudahan 2045 itu bisa tercapai cita-cita negara kita ya. Selanjutnya, siklus perencanaan pembangunan berbasis potensi. Pertama, inventarisasi ya, yaitu pemetaan komprehensif ya, pemetaan menyeluruh terhadap cadangan SDA. Jadi cadangan SDA kita itu unggul tadi ya. Bagaimana kita bisa memetakan apa aja yang potensi ada di SDA kita. Selanjutnya analisis daya dukung, menghitung prime kapasitas wilayah agar pembangunan untuk memicu degradasi ekologis. Jadi pembangunan itu harus diperhatikan ekologisnya. Jadi jangan sampai mengelola SDA itu seperti yang kita bahas awal tadi ya. Jangan sampai mengelola SDA itu terjadi perusakan ekologis di sana. Selanjutnya formulasi RT/RW, merumuskan rencana tata ruang wilayah yang mengunci zona lindung dan mengoptimalkan zona budidaya. Nah itu yang RT/RW harus kita perhatikan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, RT/RW itu ya, rencana tata ruang wilayah harus diperhatikan. Jangan sampai merusak lingkungan yang lainnya. Contoh dari segi program pembangunan rumah subsidi, rumah elit dan segala macamnya harus memperhatikan RT/RW yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, baik dari pusat maupun sampai ke daerah. Selanjutnya monitoring dan evaluasi. Jadi dari segala aktivitas tadi itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Jadi harus ditinjau dan dilihat atau dinilai berjalan atau tidak program tersebut. Seperti pembahasannya, pengawasan berkelanjutan untuk menjaga pembangunan wilayah tetap kepada jalur sirkular yang lestari. Jadi menjaga lingkungan. Jadi segala pembangunan itu jangan sampai terjadi kerusakan ekologi ataupun lingkungan bencana. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Itu ya pembahasan kita tentang potensi sumber daya wilayah Indonesia. Jadi Bapak berharap seperti pembahasan kita harus mempersiapkan SDM itu untuk menggapai generasi emas tahun 2045. Kalian bisa ambil di sana. Bagaimana caranya? Belajar yang baik, pacu dirinya untuk mencari referensi-referensi yang terbaru, baik literasinya digital itu harus dijaga dan ditingkatkan agar apa? Agar cita-cita dari pemerintah kita itu bisa tercapai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya. Jadi Bapak berpesan karena kita mau UTS, nanti UTS itu kita kerjakan secara individu. Nanti kita bahas ya. Kita cari kalau bisa di minggu depan kita bahas tuh. Ya, kalau nggak ada, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam perkuliahan ini bisa menjadi motivasi buat Anda sekalian agar lebih giat belajarnya, agar lebih giat lagi untuk mencari referensi-referensi tentang pengetahuan baik tentang SDA, SDM dan juga ekonomi kita. Kenapa? Negara kita itu sudah menggalakkan ekonomi hijau. Jadi kita kalau bisa harus ambil andil di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.